Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwata illa amma ba'd. Dear all 7A students, how are you today? Hopefully all of you are in the fine conditions. Okay students, in this morning, welcome back to my English class with me, Ustadz Priyo Raharjo. And for today, we will learn about pronoun and others introductions. But before I go to the material, I want to ask to you about the previous material. What is our previous material? Do you still remember, my students? Apa materi kita di pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Benar sekali. Jadi, the previous material is self-introductions. Whether for the personal informations or we try to introduce ourselves to others. Nah, for today, before we go to the others introductions, we will learn first about pronoun. Ada yang tahu anak-anakku semuanya pronoun itu apa sih sebenarnya? Mungkin ada yang tahu? Mungkin sudah di SD mungkin sudah diajari pronoun itu apa? Yap, pronoun itu adalah kata ganti. Pronoun adalah apa? Kata ganti. Kata ganti itu merupakan, kalau di bahasa Indonesia kita mengenal dengan istilah dia, ia, mereka, beliau, dan seterusnya. Nah, sekarang saya jelaskan di bahasa Inggris itu. In English, what are the pronouns? What are kinds of the pronouns? Apa macam-macamnya pronouns itu? Nah, sekarang saya sajikan tabel di sini. Saya tulis di sini pronoun. Saya tulis di sini pronoun judul kita di pagi hari ini, dan ada macam-macamnya sebenarnya. Oke. Di sini saya tulis subjective pronoun. Jadi pronoun istilahnya nanti ada muncul sendiri ya. Ini adalah subjective pronoun. Apa itu subjective pronoun? Subjective pronoun itu adalah kata ganti orang yang dia itu letaknya ada di awal kalimat, ya. Dan itu boleh orang pertama tunggal seperti I, ya, you, orang kedua atau orang ketiga jamak, he, she, it, orang ketiga tunggal, atau we, they, kami atau mereka. Ya, jadi di sini selalu subjektif, namanya adalah subjek. Kalau subjek itu berarti dan dia adalah yang paling awal, di awal kalimat sebagai subjek. Nah, maka kita tulis di sini subjektif, yang artinya subjektif pronoun, yaitu kata ganti orang yang berada di awal kalimat. Ya, sekali lagi saya terangkan, I, saya, you, kamu bisa kamu satu orang, ya, atau kamu banyak orang, ya. She, dia perempuan, he, dia laki-laki, maaf, she, dia perempuan, it merupakan benda, atau selain dia laki-laki atau selain dia perempuan, jadi bisa benda, bisa warna, bisa macam-macam, bisa hewan dan lain-lainnya. We, kami, berarti kami itu lebih dari satu orang ya, merujuk ke kami. They, mereka banyak atau jamak ya, mereka semua. Nah, itu jamak. Nah, subjective pronoun itu letaknya selalu di awal. Contohnya di sini saya kasih contoh. They call me every day. They ini adalah mereka memanggil saya, memanggil atau menelpon saya juga boleh setiap hari. Nah, they posisinya adalah di sini. Yap. Ya. Oke. Berikutnya adalah objective pronoun. Objective pronoun berasal dari kata objek, yang artinya dia merupakan bagian dari objek pronoun, letaknya ada di objek. Kalau tadi subjektif letaknya ada di subjek, kalau ini objek berarti letaknya ada di objek, sehingga namanya adalah objek.
adjective pronoun, ya. Nah, sekarang ada apa saja yang di awalnya I jadi me, ya. You jadi you tetap, he jadi him, ya. She jadi her, it jadi it tetap, we jadi us, they jadi them, ya. Dan semuanya ini objektif ini letaknya ada di objek sekali lagi. Makanya saya akan contoh di sini. Nah, di sini silakan perhatikan di sini. They call me. Nah, me di sini, nah ini sebagai objek dan they di sini sebagai subjek. Itulah kenapa ini me ini posisinya ada di mana? Di sini kan ya. Nah, di sini kan. Nah, oleh karena itu dia disebut sebagai objective pronoun, ya. Mudah kan ya? Very easy, right? Sangat mudah. Nah, jadi itu anak-anakku semuanya macam-macamnya. Jadi contoh lagi biar gampang ya. He call him, dia laki-laki memanggil atau menelpon dia laki-laki juga. Kemudian he call it, dia memanggilnya benda, ya. Nah, itu banyak macam-macamnya. Intinya adalah objektif berarti di objek, kalau subjektif berarti di subjek. Ya, mudah ya. Oke, sekarang Ustadz pindah. Jadi ada banyak, jangan bingung dulu. Ini sudah, nanti saya kasihkan contoh yang lebih banyak lagi, tapi jangan bingung ya. Nah, sekarang possessive adjective. Possessive itu menyatakan kepemilikan, ya. Sedangkan adjective di sini mensifati. Jadi yang mensifati menyatakan milik anak-anakku semuanya, ya. Contoh, ini saya buat satu linear gini, satu garis gini, ada kesinambungan I, me jadi my, ya. Mobil saya punya mobil saya berarti mobil milik saya kan, berarti my car, ya. Your di sini dari kata you jadi your, di possessive adjective menyatakan kepemilikan. Contoh, sepeda motor kamu, your motorcycle. Kemudian sepeda kamu, your cycle, your bicycle. Buku kamu, your book, ya kan? His di sini menyatakan milik dia laki-laki. His car, his plane, pesawatnya laki-laki ya. Her menyatakan milik juga, ya. Her dolls, bonekanya. Her bookmarker, spidolnya. Contoh lagi ada di sini yang tadi it, di possessive adjective menyatakan milik menjadi its car, mobilnya kucing itu punya mobil misalnya. Enggak lah ya, kucing masa punya mobil. Contohnya lagi its color, warna. Misalnya saya punya, ini warna apa? Biru kan? Nah, saya katakan ini kan bookmarker ya, saya katakan its color. Nah, jadi warna dari bookmarker ini, its color is blue, adalah biru. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi menyatakan kepemilikan, adjektif yang mensifatinya. Our, kami. Our home, welcome to our home, selamat datang di rumah kami. Welcome to our school, ya kan, sekolah kami. Their, mereka. Their school, kemudian their bookmarkernya orang-orang itu, ya kan. Their campus, kampus mereka, ya kan. Their institution, institusi mereka. Dan yang terakhir adalah possessive, menyatakan kepemilikan, tapi biasanya spesifikasinya terletak di objek. Kalau tadi ini di subjek. Ya, sama-sama sebenarnya. Di sini posesif, di sini juga posesif. Sama-sama posesif pronoun, ya. Bedanya adalah posesif adjektif ini ada di subjek, ada di depan. Sedangkan posesif yang ini ada objek, posisinya ada di objek. Sekali lagi, jangan bingung anak-anakku semuanya. Posesif adjektif yang ini, my, your, his, hers, its, our, their, posisinya sebagai subjek atau dia di depan kata bendanya.
di depan kata bendanya. Sedangkan kalau possessive ini yang sebagai objek ini letaknya pasti di akhir kalimat, ya. Contoh, di sini my jadi mine, milik saya. Your jadi yours, milik kamu. His jadi his, tetap milik dia, laki-laki. Hers jadi hers, milik dia, perempuan. It's jadi its, miliknya, suatu benda atau suatu hewan. Our jadi ours, milik kami. Their jadi theirs, milik mereka. Contoh di sini, guys, contoh di sini. His car is the red one. Mobilnya dia laki-laki adalah yang warna merah, yang merah. The red one, yang merah. Sedangkan and the green one, dan yang hijau is ours. Nah, kita lihat bagaimana di sini possessive di sini ada kata-kata ours. Dia letaknya selalu di belakang anakku semuanya. Nah, saya kasih contoh misalnya. Ini saya bawa buku misalnya. Saya mengatakan this book is mine. This book is yours. Buku ini adalah milik saya. This book is yours. Buku ini adalah milik kamu. This book is hers. Buku ini adalah miliknya, perempuan. This book is his, miliknya laki-laki. This book is ours. Buku ini adalah milik kami. Ya, jadi gitu posisinya. Sekali lagi posisi yang ini ada di paling belakang dan tidak bisa digabungkan, ditaruh di depan kata benda. Kalau ini iya, taruh. Jadi my car, your book, his book, ya kan? Tapi kalau ini nggak bisa. Ya, ini selalu ada di belakang, ya. Jadi itu anak-anakku semuanya tentang pronoun. Sekali lagi saya rangkum anak-anakku semuanya. I will review about the material of pronoun. We have how many pronouns? 4. That's good. Subjective, objective, possessive, ejective, and possessive in the object. Kalau subjektif dan objektif, kalau subjektif posisinya di depan, ya. Kemudian objektif di belakang. Nah, tetapi kalau posesif menyatakan kepemilikan, bedanya kalau posesif ejektif letaknya yang my, your, his, dan seterusnya ini ada di depan kata benda. Kalau posesif ini selalu letaknya di belakang kalimat, tapi menyatakan kepemilikan. Ya, very easy, right? Sangat mudah sekali kan? Intinya, don't worry to make a mistake. We learn the grammar, but don't worry to make mistake in your practice. Dalam latihannya nanti jangan khawatir membuat kesalahan, karena pronoun ini perlu latihan dan latihan. Ya, oke. I will continue to the next materials is about others introductions. Kenapa saya harus menerangkan pronoun dulu? Karena pronoun itu merupakan nanti bagian terkait sama others introductions. Salah satu bagian menjelaskan untuk others introduction adalah adanya belajar pronoun. Maka sebagai dasar untuk mempelajari others introductions. Very good, students. Now we will go to the next materials is about others introduction. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my class, students. Now I will continue my material this morning. Before that, we have learned about pronouns. Nah, based on my agreement, sesuai dengan janji saya, kesepakatan saya, that after we learn pronoun, we will learn about others introductions. Ya, very easy actually, the students. Sangat mudah sebenarnya para anak-anakku semuanya, para siswa, para siswi, maaf. Very easy actually. Nah, what is the purpose first to learn others introductions? Apa sih sebenarnya tujuannya belajar others introductions? To introduce our friend to other friends. Memperkenalkan teman kita, seorang teman kita, a friend to other friends, kepada teman-teman yang lainnya. Jadi misalnya kita ada kedatangan teman, kemudian teman yang lainnya belum saling mengenal, maka kita perkenalkan teman tersebut. Nah, oleh karena itu butuh pronoun. Oleh karena itu kenapa sih kok kita harus belajar pronoun sebelumnya? Ya, oke. Saya terus di sini others introduction, mengenalkan yang lainnya. Karena apa? Karena masih ingat, still remember how many introductions? 2. That's good. Self introductions and then others introductions. Atau kita bisa mengatakan
introductions to others, juga boleh seperti itu ya. Oke, sekarang bagaimana Ustaz cara memulainya? We can start by having the opening. How the opening start? The opening is usually we can start by saying, let me introduce my friend to you. Let me introduce my friend to you. Dulu kan mungkin kalian sudah pernah praktek di video yang di 2 pertemuan sebelumnya. Let me introduce myself. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri, ya kan? Nah, sekarang kita ganti. Let me introduce my friend to you. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan teman saya pada kalian atau pada kamu, ya. Jadi sekali lagi, let me introduce my friend to you. Or atau you can use I would like to introduce my friend to you. I would like to introduce my friend to you. I would like to introduce my friend to you. You can choose one of them. Kamu boleh memilih salah satu. Ya, up to you, terserah yang mana. Ya. Oke, after you have the opening like this one, you can choose one of them. You can continue by explaining the identity of your friend. Explain the identity, menjelaskan informasi terkait teman kamu itu yang kamu perkenalkan tadi kepada orang lain, ya. Jadi apa saja, still similar with the previous meeting, self introductions, tidak banyak berubah, mungkin banyak sekali. You can mention so many informations, but for today I only try to focus on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Only 7 informations related to our friends. That are, they are name, nickname, age, hometown, address, studies at the school or study place, or and hobbies. Jadi there are 7, ada 7, ya. Oke, saya langsung saja karena kamu sudah pernah seperti ini. Bedanya adalah the difference is the usage of pronoun, penggunaan dari pronoun. Jadi contoh seperti ini. Karena kamu dulu mengatakan my name is, sekarang pakai her name, namanya, ya kan? Namanya siapa? Her name is, namanya adalah, you can call her, Anda bisa memanggilnya siapa? She is from, dia berasal dari mana? Now she lives on, saat ini dia tinggal di mana? She studies at, dia, karena dia pakai she terserah ya, he atau she terserah, cuman karena kalian all of you are the girls, so I will make the example using she or her. She studies at, dia sekolah atau belajar di mana? And the last one, her hobbies are, hobinya adalah apa? And apa? Kenapa? Ayo, masih ingat? Kenapa? Kok ada 2? Benar, karena ada are di sini dan di sini ada jamak, hobbies are, sehingga ada lebih dari 1. 3 boleh, 1 boleh, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba di yang warna biru ini Ustaz tulis contohnya. Contoh dari seseorang yang telah memperkenalkan temannya. Jadi misalnya saya Priyo, ya, ini memperkenalkan nama teman saya, namanya Zahratun Nisa, atau siswi saya lah Zahratun Nisa, ya. Nggak tahu ada apa tidak anak-anak yang namanya Zahratun Nisa, saya ngarang saja. Nah, her name, saya akan mulai dari sini, di opening, ya, biar enak. Oke, my friends, I want to introduce my friend to you. Boleh I want to, boleh I would like to, ya. Oke, saya mulai pakai let me aja ya, biar enak ya. Oke, my friend. Oke, dari Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, my friends, let me introduce my friend to you. Her name is Zahratun Nisa. You can call her Nisa. She is 13 years old. She is from Japan. Now she lives on Sakura Street in Malang. She studies at SMP Al-Mahira IBS Malang. Her hobbies are reading novel and cycling.
Mudah ya anak-anakku semuanya ya. Jadi lebih mudah insya Allah. Tapi kalian harus paham penggunaan pronoun, terutama pronoun untuk subjective pronoun dan objective pronoun ya. Masih ingat kan ya? Jadi itu penggunaannya sangat penting sekali di sini. Nah, anak-anakku semuanya, setelah pembelajaran ini kita akan berlatih bersama-sama memperkenalkan diri, memperkenalkan teman-teman kalian sendiri. Up to you, choose one of your friend and try to introduce to me, dan cobalah untuk memperkenalkan kepada saya. Nah, jadi bagaimana memperkenalkan dengan menggunakan ini, minimal 7 informations, minimal 7 informasi ya. Contoh, misalnya kalian memperkenalkan saya misalnya, maka di sini menggunakan apa? His atau her? His dong, ya kan Ustadz Priyo, ya kan? Nah, contoh, misalnya kalian mengenalkan saya, let me introduce my Ustadz to you. Let me introduce my teacher to you. His name is Ustadz Priyo Raharjo. You can call him Ustadz Priyo. He is 33 years old. She is from Pasuruan. Now she lives on Batu City. She lives on Mawar Street, Batu City. She teach at SMP Al Mahira IBS Malang. Her hobbies are traveling and playing basketball. Nah, mudah ya, seperti itu contohnya. Jadi after this, try to choose one of your friend. Pilih salah satu teman kalian. Try to introduce her to me. Memperkenalkan dia pada saya. Ya. Oke, setelah ini kita akan berlatih more and more. Okay, students, I think enough for today. After this, we will practice together how to use others' introductions in the conversations. Yeah. Okay. Thank you very much for attention. Don't forget, I'll give you the assignment for about 10 questions in multiple choice. Thank you very much for attention. Still practice, and practice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء